Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kehidupan yang lama harus ditinggalkan. Setelah beberapa kali para murid berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya itu, ternyata Tuhan Yesus mereka anggap dan rasakan selalu menghilang, tidak bersama mereka kembali. Sehingga para murid tidak tahu bagaimana caranya dapat berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus, Tuhan dan gurunya itu. Selain itu, mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Tuhan Yesus tidak bersama mereka. Sesungguhnya kalau ibarat sebagai mahasiswa, para murid Tuhan Yesus itu sudah selesai tamat kuliah, sudah dalam proses ujian untuk tugas akhir, dan tinggal sesaat lagi mereka diwisuda oleh Tuhan, guru maupun dosen mereka sebagai tanda sudah lulus untuk mengaplikasikan ilmunya dalam misi pemberitaan Injil keselamatan Tuhan Yesus. Akan tetapi hanya disebabkan karena beberapa hari menunggu Tuhan dan guru mereka yang tidak datang, maka Simon Petrus punya ide untuk kembali kepada kehidupan atau profesi yang lama, yaitu sebagai nelayan. Hal ini disepakati oleh para murid lainnya. Lalu malam itu mereka kembali menjadi nelayan untuk menjala ikan. Meskipun tadinya mereka termasuk ahli sebagai nelayan, ternyata sepanjang malam itu mereka gagal total, tidak memperoleh ikan sama sekali. Kelihatannya semua keahlian mereka sebagai nelayan sama sekali sudah tidak ada gunanya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajari kita agar kita jangan terlalu mudah untuk berputus asa, lalu melupakan semua janji dan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan dan mengajak kepada kita sebagai umat miliknya, agar jangan pernah kita mencoba melupakan atau meninggalkan Tuhan Yesus, lalu kembali kepada kehidupan yang lama, karena hal itu akan sia-sia belaka, tidak ada gunanya, sebab kita akan kehilangan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus di surga. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, sungguh mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, juga sebagai keluarga yang sudah memperoleh pengurapan Roh Kudus, supaya kita selalu dapat menyatakan iman percaya kita itu kita dapat tunjukkan dengan kokoh, kuat dan teguh karena pertolongan Roh Kudus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Janganlah pernah kita sama sekali tergoda untuk meninggalkan Tuhan lalu kembali kepada kehidupan sebagai manusia lama yang sudah dipenuhi oleh kuasa maupun bentuk perbuatan dosa lagi. Di dalam keadaan sesulit apapun di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka hendaknya kita harus selalu hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang agung bagi kita umat manusia ini, agar hidup kita di muka bumi ini terus selalu dibimbing oleh pertolongan Roh Kudus,
untuk boleh dan bisa dimampukannya tetap berjalan di jalan yang benar menuju kepada kehidupan yang kekal, melewati kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Untuk itu ingatlah selalu akan apa yang ditulis di dalam Mazmur 23 ayat 1-3 ini, bahwa Tuhan Allah Bapa kita yang sudah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan hadir di hati kita melalui dan di dalam persekutuan Roh Kudus adalah bahwa Dia bagaikan gembala yang maha baik bagi kita, umatnya yang mau beriman percaya kepadanya ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, yang telah mengingatkan kami supaya utamanya jangan sampai kami kembali kepada kehidupan yang lama dipenuhi dengan kuasa dosa, kuasa yang memang menolak bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Justru kami harus benar-benar tetap percaya dan berbuat dalam hidup persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang telah mengutus kami dalam kehidupan ini untuk memberitakan keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada umat manusia, yang tentu saja kami sudah memasuki pada tahun yang ke-2024 pada saat sekarang ini, supaya kami jangan kembali lagi kepada kehidupan lama, bentuk profesi apapun yang memang disertai dengan berbaur dengan kuasa dosa itu, supaya kami tinggalkan. Bahkan akibat segala bentuk hal yang sampai saat ini berpengaruh kepada kesehatan tubuh jasmani kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menyingkirkan maupun memulihkan kami, menyembuhkan kami dari kuasa segala penyakit apapun juga, jasmani terlebih penyakit-penyakit rohani kami. Sambut apalah doa kami yang kurang sempurna, hanya Tuhan yang dapat menyempurnakan, bahkan yang mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.